Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan di atas taufik dan beragam kemudahan sehingga Allah Ta'ala takdirkan kita semua untuk kembali berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', dan malam hari ini kita masuk ke kaidah yang kedua. Pada kaidah yang kedua ini, muallif rahimahullahu ta'ala menggambarkan kepada kita tentang alasan orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah. Dan di antara alasan yang paling banyak adalah ada dua poin utama yang menjadi sebab orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa orang-orang musyrik itu mereka berkata, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka, maksudnya kepada sesembahan selain Allah. Berdoa itu termasuk ibadah. Mereka beralasan kami tidak berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadapkan wajah kami kepada mereka, kepada sesembahan selain Allah. Illa, nah ini alasannya ya, li talabil qurbah wasyafa'ah, untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Ini dua alasan yang terbesar yang menyebabkan orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah. Ingin didekatkan kepada Allah dan juga mendapatkan syafaat kelak di sisi Allah. Tujuannya baik. Ia ingin dekat dengan Allah, ya, tapi melalui perantara-perantara ini. Ia ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah kelak, sehingga ia beribadah kepada sesembahan selain Allah. Itulah alasan kenapa seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dalam ucapan tersebut kita bisa kembali mengambil kesimpulan, hakikatnya tujuan orang-orang musyrik pun adalah Allah. Mereka ingin mengharapkan kedekatan dari Allah, ingin mengharapkan syafaat ketika nanti berada di hadapan Allah Ta'ala. Tujuannya Allah, tapi caranya adalah dengan mengangkat perantara-perantara dari makhluk yang itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena perantara yang mereka angkat itu bisa saja berbentuk
benda-benda mati, batu, berhala, gitu. Bagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, awalnya kan ya, bertahap kan ya, kesyirikan itu datang bertahap kepada mereka. Mereka memuliakan orang-orang saleh, sehingga ketika orang-orang saleh itu meninggal, mereka membuatkan gitu ya, gambar-gambar ya, berhala-berhala yang tujuan awalnya adalah untuk memotivasi. Jadi, kalau ngelihat gambar itu dan kita beribadah, ketika melihat gambar itu kita semakin termotivasi melihat orang-orang soleh. Jadi ingat, orang-orang soleh pun beribadah kepada Allah, jadi kita semakin termotivasi. Itu awalnya. Nah, lambat laun akhirnya sampai kepada keyakinan bahwa mereka memiliki peran di dalam pengaturan, sehingga seolah-olah kalau ingin sesuatu harus melalui mereka. Nah, inilah tujuannya memang kepada Allah, tetapi mereka melalui perantara-perantara ini. Maka kita dapati perantara itu bisa berbentuk benda mati, bahkan orang-orang yang saleh, ya, para nabi, para malaikat, ya, itu dianggap mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah, sehingga bisa membantu mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah atau memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Namun faktanya justru tujuan awal ingin mendekat kepada Allah malah membuat mereka semakin jauh dari Allah. Mereka sibuk, kalau kita sekarang ya, mereka sibuk berusaha untuk memuaskan perantara ini, lupa dengan tujuan utamanya, yaitu Allah. Ia sibuk bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, memuji mereka, menyanjung-nyanjung mereka, bahkan akhirnya berdoa kepada mereka. Ketika mereka sudah meninggal, bahkan menyembelih untuk mereka, beribadah di sisi kubur-kubur mereka. Ini tentu yang awalnya tadi ya, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendapatkan syafaat di sisi Allah, itu justru malah membuat mereka jauh dari Allah dan jatuh ke dalam kesyirikan. Maka mu'allif menyebutkan sebuah dalil yang membantah itu semua, yaitu pada firman Allah Ta'ala surah Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, penolong selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini yang mereka katakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Lihat ya, mereka pun menggunakan istilah na'budu, ibadah, mengakui bahwa berdoa itu ibadah, dan mereka mengakui mereka berdoa kepada wali-wali tersebut, sehingga ungkapannya ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Memang sih kami berdoa kepada mereka, tapi kan tujuannya, nah ini seolah-olah mereka mengatakan seperti itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami melakukan semua itu agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Agar dengan kita
dengan mereka berdoa kepada wali-wali tersebut akan membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang berdusta dan juga sangat ingkar kepada Allah. Maka ayat ini membantah alasan atau dalih orang-orang musyrik saat mempersekutukan Allah. Mereka beranggapan dalihnya benar. Dalihnya ingin dekat dengan Allah, tapi caranya salah. Keyakinan mereka ini, orang-orang musyrik, dibangun di atas sangkaan bahwa, dan mereka meyakini bahwa mereka itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, kepada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, kecuali melalui perantara tersebut. Sering kita dengar misalnya ungkapan-ungkapan, mohon doanya Ustaz, doa Ustaz mah diijabah. Ucapan-ucapan seperti ini bisa saja timbul dari keyakinan bahwa Ustaz tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah, sehingga Allah merasa harus mengijabah doanya, gitu ya. Padahal tidak. Allah Ta'ala mengijabah setiap orang yang akan dan mau berdoa kepadanya. Mau Ustadz, mau bukan Ustadz, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan istijabah doa-doa kalian. Perintahnya justru ya silakan doa saja masing-masing. Tapi apakah memang tidak boleh minta doa? Boleh minta doa. Minta didoakan boleh. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoa itu ibadah. Maka jangan sampai muncul anggapan saya ada hajat, tapi kalau saya yang doa langsung kepada Allah kayaknya lama nih diijabahnya. Minta didoakan saja sama Ustaz. Nah, keyakinan seperti ini jatuh ke dalam kaidah yang kedua tersebut. Ia menganggap bahwa Allah Ta'ala itu butuh perantara di dalam ibadah. Ia beranggapan bahwa Allah Ta'ala itu butuh pembantu. Padahal ibadah itu adalah kewajiban masing-masing individu kita. Setiap kita mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepadanya. Minta doa boleh, tapi jangan lupa berdoa sendiri. Dan juga diijabah atau tidak diijabahnya doa bukan jadi tolok ukur bahwa seseorang itu dekat atau jauh dari Allah. Ya. Jadi seorang berdoa sekali langsung diijabah, wah, wali imam. Langsung saja gitu ya. Belum tentu. Ada orang saleh yang berdoa terus berulang-ulang, tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan keinginannya. Ingat ya, kabulkan keinginannya. Dan orang-orang yang melihatnya beranggapan bahwa iya mah bukan orang saleh. Orang saleh mah pasti saucap, apa bahasanya? Saucap nyata, cina gitu. Mati, cina gitu ya. Ucapannya itu.
Nah, ini kesalahpahaman yang banyak tersebar di tengah-tengah kita. Jadi doa itu adalah ibadah. Itu yang mesti salah satunya yang kita sering ingat. Doa itu ibadah. Kalau ibadah itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Apakah dengan banyak berdoa artinya Allah Ta'ala tidak mendengar doa-doa kita? Tidak. Justru Allah Ta'ala tentu tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala senang melihat kita terus mengeluhkan masalah di hadapannya, berdoa terus kepadanya. Allah Ta'ala senang. Ya, kalau dikasih sekarang berhenti imam berdoa gitu. Maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, contoh yang Anda singgung, minta doa kepada orang saleh boleh, tapi bergantung kepadanya, seolah-olah orang saleh itulah yang akan membuat doanya terkabul. Ini adalah bagian wasilah menuju kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrik tadi, hanya tujuannya adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Bisa jadi kalau melalui mereka lebih cepat nih diijabahnya. Ini ya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Prakteknya bukan hanya doa, akhirnya apa ya? Menyembelih, ya, memberikan sesajen. Apalagi kalau menyembelih itu sudah termasuk syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah, berikan sesajen gitu ya kepada jin, kepada pohon angker. Tapi dah seep cenah Ustaz cenah. Boy teman nu ngalangkung apa. Maka ibadah-ibadah seperti itu tidak boleh kita lakukan, kita persembahkan kepada selain Allah. Meskipun niatnya agar lebih dekat kepada Allah. Karena artinya itu mengangkat perantara antara kita dengan Allah. Itu perantara yang tidak disyariatkan. Kemudian mu'allif juga menyebutkan dalil tentang syafaat. Ya, tadi ya, alasan pertama agar lebih didekatkan kepada Allah, dan alasan yang kedua kenapa seseorang jatuh ke dalam kesyirikan adalah karena agar ia bisa mendapatkan syafaat, pertolongan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia berbakti seolah-olahnya kepada wali fulan agar nanti wali fulan ini bisa hayu ke sini, masuk ke golongan saya. Nah, ini pun termasuk sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh seperti itu, dengan meyakini bahwa orang saleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah dan ia berhak untuk memilih siapa yang akan ditolong. Begitu ya. Jadi seseorang berbakti, sikap loyal terhadap orang-orang solih tertentu dengan asumsi, ia mengasumsikan bahwa kalau saya dekat dengan mereka, nanti mereka akan ingat kepada saya kelak di akhirat. Ini pengikut saya. Karena mereka dekat dengan Allah, berarti mereka yang akan menolong. Ini syafaat. Alasan kenapa mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Bantahannya adalah firman Allah Ta'ala surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, apa yang tidak
mendatangkan madarat bagi mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Lihat, langsung dibantah bahwa kalau mereka beranggap wali-wali itu bisa memberikan manfaat, dibantah, tidak bisa. Tidak bisa mencelakakan, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nah, ini alasan mereka. Mereka beranggapan mereka ini adalah syafi', penolong-penolong kami di sisi Allah. Ketika seorang ditanya, kenapa kamu beribadah kepada wali fulan, berdoa di sisi kuburnya, meminta kepadanya, sholat di sana, bergantung hatimu kepadanya. Mereka berkata, mereka inilah yang akan menolong kami di sisi Allah. Ini dalih mereka saat terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal dalam ayat tersebut tegas Allah Ta'ala sebutkan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, kepada kalian. Sesembahan itu tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memadaratkan dan memberikan manfaat itu hanya Allah. Dan dua alasan ini tadi ya, dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu seperti raja-raja di dunia. Yang raja-raja ini punya asisten. Nah, kita nggak bisa langsung nih ke raja, harus melalui asisten. Nanti asisten yang akan mempertemukan kita dengan raja, begitu. Asisten nanti yang akan membisiki raja agar kita didahulukan. Ini keyakinan batil mereka saat mengangkat perantara-perantara ya, untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Alasannya seperti itu. Awalnya mereka beranggapan bahwa Allah itu butuh asisten, butuh pembantu, yang pembantu itu kelak bisa menjadi penolong untuk kita. Ya. Disebutkan oleh Al-Alama Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri bahwa qurbah, mendekatkan diri, taqarrub gitu ya, kalau di kita istilah qurbah, itu lebih umum daripada syafaat. Ya, qurbah lebih umum daripada syafaat. Kalau qurbah adalah segala sesuatu yang bisa dan yang dilakukan oleh orang untuk mendekatkan diri, namanya qurbah, taqarrub. Apa saja yang dilakukan untuk mendekatkan diri disebut qurbah, taqarrub. Sementara syafaat adalah bagian dari qurbah. Ya. Kemudian muallif menyebutkan dan menjelaskan tentang macam-macam syafaat. Wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang manfiyah. Manfiyah itu dinafikan, ditiadakan. Wa syafa'atun musbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Wa syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, itu maka natutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, maka itu dinafikan. Kalau minta syafaat kepada selain Allah, berarti syafaatnya syafaat manfiyah.
fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah. Ya, jadi ketika seseorang minta syafaat kepada selain Allah, padahal ia tidak mampu untuk melakukannya, maka itu syafaat yang dinafikan. Ya. Minta jodoh kepada orang yang sudah mati, misalnya, tidak bisa. Allah yang memberikan. Maka ini syafaat yang dinafikan. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wa la khullah, sebelum datang suatu hari di mana di sana tidak ada bai jual beli, wala khullah, tidak ada juga ya, persahabatan, wala syafa'ah, syafaat, tidak ada pula syafaat, syafaat dari selain Allah. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, syafaat ini secara bahasa adalah artinya genap. Nah, syafaat artinya genap. Kebalikannya dari ganjil, witir. Witir, al-witru ganjil, kebalikannya asyaf'u, wasyaf'i wal watr, gitu ya. Syaf'i itu artinya asyaf'u genap, al-watr itu artinya ganjil. Nah, secara adat syafaat itu adalah meminta bantuan dari orang lain agar mendapat kebaikan dari seseorang. Ya, syafaat itu artinya minta bantuan kepada si A untuk mendapatkan kebaikan B. Jadi mengangkat perantara. Nah, makanya secara syariat, syafaat itu adalah meminta pada orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya. Berarti minta bantuan kepada orang salih lah gitu. Sederhananya, agar memohonkan ampun atas dosa-dosa para pelaku dosa. Jadi mendekat kepada orang salih agar orang salih ini memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Dan perantara seperti ini ada yang dibenarkan, ada yang tidak boleh. Perantara yang tidak boleh. Ya, perantara yang benar itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi syariat. Karena kita tidak akan mengetahui syariat ini kecuali melalui perantaraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi itu, maka Rasul adalah perantara yang menyampaikan risalah kepada umat. Nah, yang selain Rasul, yang benar ini, yang satu ini, itu dibagi dua golongan besar. Ada perantara yang sudah mati, ada perantara yang masih hidup. Kalau mengangkat perantara yang sudah mati, itu tidak boleh secara mutlak. Meskipun waktu masih hidup dia orang salih, tidak boleh. Makanya dicontohkan ketika dalam istighosah setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak minta ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi minta didoakan kepada Al-Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang soleh yang masih hidup boleh minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Padahal kuburan pemakaman Nabi dekat, nggak harus nyewa bus gitu. Apa bahasanya?
wisata religi gitu. Enggak, dekat bersama bisa. Tapi tidak dilakukan. Karena meminta mengangkat perantara dari yang sudah mati itu tidak boleh secara mutlak. Adapun meminta bantuan kepada perantara yang masih hidup, maka ini ada dua keadaan. Ya, kalau ia hadir ya. Hadir itu bukan hadir gitu ya. Maksudnya ia hadir dan mampu melakukannya. Kita minta bantuan kepada orang yang ada dan juga mampu untuk melakukan. Maka ini boleh minta bantuan kepada perantara seperti ini. Maka istilahnya sebenarnya bukan tawakal, tapi taukil gitu. Mewakilkan, seperti minta dibetulkan motor yang mogok kepada montir. Dia hadir dan mampu. Kalau minta dibetulkan motor kepada yang tidak bisa, nah ini sia-sia ya, menghabiskan waktu. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Ya. Yang kedua adalah ia tidak mampu untuk melakukannya. Maka tidak boleh meminta dan mengangkatnya sebagai perantara kepada Allah Ta'ala, bahkan bisa dianggap sebagai syirikan. Seorang minta kekayaan, minta kesehatan pada penghuni kubur, minta dilancarkan rezeki ke misalnya penguasa laut. Apalagi penguasa laut, masih apa penguasa laut? Gak kelihatan. Dan dia tidak mampu melakukannya. Maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Dan yang tadi, yang boleh saja pun, hati kita tidak boleh bergantung kepadanya. Padahal ia kategorinya hadir dan mampu gitu. Hadir dan mampu. Tapi hati kita tetap bergantungnya kepada Allah. Tidak boleh menggantungkan hasil kepada orang yang kita mintai tolong tadi. Hati kita tetap tawakal hanya kepada Allah. Adapun syafaat yang musbatah, hiyallati tutlabu minallah, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Kalau diminta dari Allah ya benar. Ya, sama seperti kebanyakan orang ingin dapat syafaat dari Nabi SAW, tapi mintanya kepada Nabi, salah. Minta syafaat kepada Allah. Allah yang bisa memberikan syafaat. Ya. Adapun nanti di akhirat itu ada yang namanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi ya dikabarkan dalam kabar yang benar adalah memang termasuk orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, bukan yang memiliki syafaat, diberikan izin. Nah, jadi mintanya kepada yang memberi izin. Ya, mintanya kepada yang memberi izin. Minta syafaat itu kepada Allah. Maka syarat dari syafaat musbatah ini yang pertama ada izin dari Allah untuk yang memberi syafaat. Diizinkan tidak oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Syarat yang kedua adalah Allah ridho terhadap yang akan diberi syafaat. Siapa yang akan diberi syafaatnya? Allah ridho tidak kepadanya. Kalau Allah ridho, ya bermanfaat syafaat dari orang-orang atau amal-amal yang diizinkan untuk menjadi syafaat baginya.
Ya kita tahu bahwa nanti kelak di akhirat ya, ada banyak ya, macam syafaat. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang syafaat umum ya, bagi Nabi, seluruh Nabi dan seluruh kaum mukminin itu bisa memberikan syafaat. Tapi tadi syaratnya dua, Allah berikan izin dan untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Nah masalahnya Allah ridho tidak terhadap kita. Jadi semangatnya itu bukan untuk loyal kepada orang-orang yang kita anggap Allah ridhoi, bukan. Tapi langsung saja kita mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Sehingga siapapun nanti yang memberikan syafaat, syafaat itu bermanfaat untuk kita. Karena Allah ridho. Dan syaratnya adalah tadi, Allah ridho terhadap yang akan diberi syafaat. Di antara syafaat nanti di akhirat ada namanya syafaatul uzma. Ya. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ya ini juga digambarkan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait syafaatul uzma. Bagaimana manusia itu ketika dikumpulkan di mahsyar, mereka berusaha untuk segera ditegakkan qadha, sehingga meminta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa ya. Sampai akhirnya semuanya itu ya, berujung kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar meminta kepada Allah untuk segera ditegakkan qadha. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Ya bersujud, memuji-muji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian dan nama-nama yang baru diajarkan saat itu. Menunjukkan apa? Nabi pun gak bisa langsung berikan syafaat. Allah yang izinkan ya, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Makanya dalam lanjutan perkataan mu'alif, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang diizinkan untuk memberi syafaat itu ia dimuliakan. Yang menjadi mulia karena bisa memberikan syafaat. Bagaimana tidak saat itu ketika semua orang butuh bantuan, tidak ada yang bisa membantu. Tapi Allah Ta'ala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Maka Nabi dimuliakan dengan itu. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Dan orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah Ta'ala ridhoi ucapannya dan juga amalnya. Ucapan dan amalnya diridhoi oleh Allah. Itulah yang minimal ini yang bisa kita usahakan. Pastikan ucapan kita, amal kita, yang zahir maupun yang batin itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga itu menjadi pemenuhan salah satu syarat syafaat yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Kama qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izin darinya? Tidak ada. Hanya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal syafaat ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada orang yang berlebihan di dalam menetapkan syafaat. Seperti kaum Nasrani, orang-orang musyrik, sufi ekstrim ya. Mereka mengagungkan para pemuka mereka sampai seolah-olah beranggapan bahwa pemuka inilah yang akan menolong mereka kelak di akhirat. Bahkan kalau tidak loyal terhadap pemimpin-pemimpin mereka, wah, bakalan ditolong nanti. Bukan termasuk golonganku, katanya. Masya Allah.
Ini adalah berlebihan di dalam menetapkan syafaat. Ada juga yang mengingkari syafaat. Syafaat itu tidak ada. Pendapat ini dipegang oleh Mu'tazilah dan Khawarij, yang beranggapan bahwa bahkan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Udah nggak ada ampun lagi. Sehingga mereka menafikan syafaat semua. Tidak ada syafaat. Tapi ada kelompok yang pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ia menetapkan syafaat itu. Sebagian syafaat itu memang ditetapkan, sebagian tadi manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Ini dirinci oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada yang berlebihan. Semuanya bisa memberikan syafaat. Ini tadi ya, yang ekstrim dalam menetapkan syafaat. Ada yang tidak sama sekali, di Mu'tazilah dan Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah bertengah. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Lalu apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk meraih syafaat? Ya. Di antara usaha yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah tauhid, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, dan juga ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dariku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbih, ikhlas, murni dari hatinya atau dari jiwanya. Ya. Selain itu, ada amalan lain seperti misalnya membaca Al-Quran dan puasa. Membaca Al-Quran dan puasa pun ini termasuk amalan yang bisa mendatangkan syafaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar, fasyafi'ni fihi. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya, orang yang berpuasa, dari makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat fihi untuknya. Ya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhun nauma bil lail, aku membuat ia tidak tidur di malam hari karena membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Qala fayusyaffi'ani, maka keduanya pun bisa memberikan syafaat. Dan kiat yang bisa juga kita usahakan adalah doa dari anak untuk orang tuanya. Ya, pernah kita mendengar ya, seseorang itu mendapatkan kedudukan di surga setelah ya, kedudukan yang baik di surga,
Lalu ia bertanya, dari mana aku mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, ini dari istighfarnya anakmu untukmu. Maka banyak sekali cara untuk kita meminta syafaat, tapi tadi ya, minta syafaatnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, dan Allah pula lah yang akan menghindarkan kita dari madarat di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan, dan juga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ridho ya, dan rahmat, sehingga kita mendapatkan syafaat darinya kelak di hari kiamat. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.